Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Pembangunan Aceh. Nah, welcome back to podcast Bangun Aceh. Nah, di mana hari ini kita akan kembali dengan episode keempat. Dan mungkin teman-teman udah pernah nonton atau menyaksikan episode-episode sebelumnya. Dan tentunya podcast Bangun Aceh hadir dengan pembahasan-pembahasan yang sangat hangat dan menarik untuk kita bahas. Nah, di mana podcast Bangun Aceh ini merupakan media penghubung dengan masyarakat Aceh sendiri untuk lebih memahami tentang pembangunan Aceh. Nah, di mana untuk hari ini kita akan ngebahas tentang seluk-beluk tentang APBN di Aceh sendiri. Nah, bersama saya Zumara Rahma selaku host yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Tidak hanya itu, saya juga ditemani oleh narasumber saya pada hari ini. Nah, di mana ada Bapak Ihsan dari Bapeda. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Dan juga ada narasumber kita selanjutnya, yaitu ada Pak Rusli dari Kanwil. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baiklah. Nah, untuk teman-teman mungkin udah nggak sabar lagi nih untuk kita langsung masuk ke sesi pembahasan kita pada hari ini. Nah, kita tadi udah menyinggung tentang apa sih manfaat APBN itu untuk Aceh sendiri. Nah, sebelumnya kita supaya lebih memahami tentang pembahasan kita pada hari ini, boleh nih kita langsung nanya aja. Mungkin kita bahas terlebih dahulu apa itu APBN ini ya. Ya mungkin dari Pak Rusli sendiri, boleh Pak, gimana menurut Bapak untuk penjelasannya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi APBN itu mungkin kalau singkatannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi intinya adalah rencana keuangan pemerintah untuk 1 tahun ke depan yang telah disusun, kemudian juga disetujui oleh DPR. Jadi berisi mengenai program-program atau rencana kerjanya, kemudian jenis-jenis belanjanya, serta juga disertai dengan sumber pendapatan atau pembiayaan untuk mewujudkan rencana-rencana belanja tersebut. Mungkin secara singkat seperti itu tentang APBN. Ya, baik, terima kasih dari Bapak. Mungkin dari Bapak sendiri bagaimana Pak Ihsan? Bagi kami daerah, karena saya mewakili dari Bapeda Aceh, APBN ini bisa dikatakan seperti yang disampaikan oleh Pak Rusli, merupakan sumber dana dari pemerintah pusat, dari pemerintah belanja negara. Itu merupakan suplemen melengkapi dari anggaran pembangunan belanja daerah atau PBD kalau kita di Aceh, karena kekhususan disebut anggaran pendapatan belanja Aceh atau APBA. Jadi dukungan APBN terhadap APBA memang sangat-sangat kita perlukan, karena Aceh tidak mungkin dibangun hanya dengan sumber dana APBA saja, tetapi perlu dukungan dari dana-dana APBN. Oke, mungkin menambahkan juga ya. Iya, boleh. Jadi itu tadi tentang APBN, kemudian APBN juga berfungsi sebagai dia alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Jadi alokasi untuk keperluan mengalokasikan berapa belanja untuk setiap kementerian lembaga, sehingga menjadi dasar kementerian lembaga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Kemudian juga APBN berfungsi sebagai distribusi, jadi dia menciptakan keadilan atau pemerataan, mendistribusikan. Nah, ini wujudnya dalam bentuk transfer ke daerah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ihsan, ini ada bagian dari pemerintah pusat menjadi transfer ke daerah untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Jadi ada porsinya yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah. Kemudian juga berfungsi sebagai stabilisasi. Jadi ketika APBN ini menjadi penopang ataupun semacam shock absorber. Jadi ketika kondisi perekonomian sedang melambat atau sulit, maka ini APBN hadir untuk menjadi pendorong atau stimulusnya dalam bentuk belanja-belanja pemerintah. Nah, mungkin itu tambahannya. Ya, baik. Tadi kan mungkin udah dibahas tentang alokasi. Di mana di dalam alokasi ini pastinya adanya alokasi dana terhadap APBN. Nah, boleh kita ketahui nih Pak, dari mana aja sumber dari alokasi dana tersebut? Oke, baik. Secara garis besar sumber pendanaan APBN itu dibagi 2. Jadi untuk penerimaan pendapatan negara dari pajak dan bukan pajak. Nah, untuk yang pajak bermacam-macam. Jadi mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai maupun pajak dari ekspor. Nah, kemudian juga ada yang sumbernya bukan pajak atau PNBP, pendapatan negara bukan pajak.
Nah, ini sumbernya selain dari pajak. Jadi misalkan untuk pendapatan dari pembuatan SIM, STNK itu menjadi salah satu sumber dari APBN, jadi PNBP. Kemudian ada lagi yaitu dari hibah yang diterima baik itu dari negara-negara donor maupun dari sumber lainnya, itu masuk ke dalam porsi penerimaan APBN. Nah, ini porsi bagian dari pendapatan atau penerimaan untuk keperluan tadi untuk mengalokasikan belanja. Nah, sementara ketika alokasi sumber pendapatan ini tidak mencukupi untuk belanja, maka nanti ditopang oleh sumber pembiayaan. Nah, sekarang ini untuk yang pembiayaan di APBN kita arahkan lebih banyak bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Nah, wujudnya dalam bentuk surat berharga syariah negara atau SBSN atau sukuk. Nah, ini merupakan sumber-sumber dari pendanaan APBN tersebut. Baik. Dan untuk ketika kita tadi udah bicara tentang dari alokasi dana. Nah, kira-kira berapa alokasi dana yang diberikan untuk Aceh sendiri? Oke, untuk tahun 2022 atau 2023? Iya, mungkin untuk kita bahas 2022. Oke. Baik, untuk 2022 untuk yang dana yang masuk ke Aceh ini sekitar 47,6 triliun. Jadi dibagi antara yang belanja pemerintah pusat ini yang diterima oleh kementerian lembaga atau instansi vertikal itu sekitar 14,9 triliun, dan kemudian ada lagi dana yang tadi saya sampaikan dalam bentuk transfer ke daerah dan juga dana desa itu sekitar 32,7 triliun. Jadi totalnya 47,69 triliun. Baik. Tadi berarti total dari alokasi dana yang diberikan untuk Aceh yaitu sebesar 47,6 triliun. Iya. Nah, saat ini berapa persen dana APBN yang sudah terrealisasi di Aceh? Oke, baik. Untuk yang belanja pemerintah pusat ini sudah mencapai 90,02%. Nah, memang kalau kita lihat dari porsi belanjanya, ini saat ini memang yang ditopang serapan yang paling besar dari belanja pegawai yang sudah hampir mendekati 100%. Nah, sementara untuk yang komposisi yang belanja barang ini sekitar 82%, kemudian yang belanja modal masih sekitar 77%, kemudian satu lagi yang belanja bantuan sosial ini juga sudah optimal 99%. Jadi memang walaupun dari sisi serapan ini sudah bagus ya, sudah sampai 90% sesuai dengan target di triwulan 4 ini, tetapi masih ada tantangan dari sisi belanja kementerian lembaga atau instansi vertikal bagaimana mempercepat untuk yang belanja barang, terutama belanja modal ini, karena belanja modal menjadi sumber dana untuk pembangunan infrastruktur. Tetapi dari sisi pola memang masih kecenderungannya masih menumpuk di akhir tahun untuk yang belanja modal ini. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Itu dari sisi yang belanja kementerian lembaga. Sementara untuk yang transfer ke daerah dan dana desa ini sudah mencapai 96,4%. Terdiri dari yang dana perimbangan sudah mencapai 94,86%, kemudian dana otsus ini sudah 100% sudah disalurkan oleh pemerintah pusat, kemudian DID juga sudah 100%, dan dana desa 97,63%. Nah, mungkin untuk yang dana desa ini yang masih juga dalam batas akhir yang di Desember ini untuk penyaluran tahap ketiga. Baik, dari mungkin penjelasan Bapak tadi mungkin sudah mencapai hasil yang diinginkan ya, mungkin hampir mencapai dari hasil yang sudah terrealisasi di Aceh. Nah, kira-kira apa manfaat yang dirasakan masyarakat Aceh dengan adanya APBN ini sendiri, Pak? Oke, baik. Untuk manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Aceh, ini banyak manfaatnya ya, ataupun dari sisi jenis belanjanya kalau kita lihat misalkan terutama yang dari belanja modal ya atau infrastruktur ini digunakan untuk keperluan seperti pembangunan bendungan ataupun saluran irigasi ataupun untuk pembangunan jalan. Nah, ini akan bermanfaat untuk menunjang aktivitas perekonomian. Jadi ini membantu untuk meningkatkan konektivitas ataupun transportasi yang lancar, kemudian juga meningkatkan akses ke pertanian sehingga timbul ada multiplier efeknya. Jadi
bukan hanya dari sisi pengeluaran belanja saja langsung bisa dirasakan, tetapi nanti setelah selesai dari pekerjaan tersebut ini akan kembali menimbulkan manfaat-manfaat lainnya, atau dalam bahasa ekonominya ada multiplier effect bagi masyarakat Aceh. Kemudian juga selain itu juga ada bentuknya seperti untuk yang belanja bantuan sosial, ini untuk pemberian seperti untuk dana BOS, bantuan operasional sekolah digunakan untuk pendidikan, kemudian juga ada pemberian bantuan sosial dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa ini juga untuk menopang dari sisi pendidikan. Kemudian juga belanja yang sifatnya administratur ataupun belanja barang yang digunakan untuk keperluan seperti TNI Polri ataupun untuk keperluan para instansi vertikal sehingga bisa melaksanakan layanan publik. Mungkin itu sekilas tentang gambaran manfaatnya. Ya pasti banyak sekali ya manfaat mungkin yang betul. sudah tercapai dari APBN Aceh sendiri. Nah kalau misalkan kita tadi udah berbicara dari Bapak Kanwil ya, dan sekarang dari sudut pandang dari Bapak Bapeda sendiri, dan sejauh mana sih peran APBN dalam pembangunan Aceh? Baiklah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Rusdi tadi, ada sekitar 32 triliun dana APBN yang transfer, karena yang berefek tentu di kami ini dana transfer, karena dana belanja kementerian kelembagaan itu lebih ke rutin dan memang biaya yang untuk operasional daripada untuk mendukung lembaga kementerian yang ada di Aceh. Nah, kalau kita lihat 32 triliun inilah dana yang mensupport Aceh di samping APBA. Selain APBA sendiri, tahun 2022 ini kita mempunyai 16 triliun dana APBA. Kalau kita bandingkan 32 triliun berarti 2 kali dari dana APBA. Tetapi kalau kita lihat urgensi APBN ini sangat penting. Seperti yang sudah disampaikan Pak Rusli tadi untuk konektivitas. Kita lihatlah untuk jaringan jalan, misalnya yang dibangun adalah jalan nasional. APBA menopang terhadap akses jalan nasional. Jadi keterpaduan antara APBN dan APBA itulah yang harus kita jaga. Teman-teman kami di kelembagaan, katakanlah balai-balai yang ada di Aceh yang menerima dana transfer ini kita sinkronkan. Itulah fungsi Bapeda. Bagaimana mensinkronkan antara program-program yang ada yang dibayar melalui dana APBN, kita topang dengan dana program-program yang di dana APBA. Sehingga apa yang kita harapkan, seperti yang diharapkan arahan dari Bapak Presiden, bahwa pembangunan daerah itu betul-betul bisa terlaksana dan bisa terwujud. Karena kalau tidak ada saling melengkapi, saya rasa tidak akan bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Baik, berarti sejauh ini keterkaitan antara APBN dan APBA itu sangat erat ya, Pak? Sangat erat. Baiklah, ada apa saja dukungan dari APBN dalam perencanaan pembangunan Aceh saat ini? Kalau dalam dukungan dalam perencanaan, kita memang ada menerima dana-dana APBN selain bentuk dana transfer, selain yang dikelola oleh balai-balai, juga ada yang dikelola oleh dinas-dinas atau SKPA yang berada di dalam pemerintah Aceh melalui dana DAK ataupun melalui dana DKONTP. Nah, dana-dana seperti ini dana-dana yang menunjang dana pusat yang diperuntukkan untuk menunjang pemerintah daerah. Nah, kalau kita melihat dari segi perencanaan, tentu kita tidak bisa kita lepas. Ketergantungan daerah terhadap APBN itu nggak mungkin kita lepas. Pasti harus. Karena apa? Tidak mungkin suatu daerah itu hanya membangun dengan dana daerahnya sendiri tanpa ketergantungan dengan APBN. Cuma kalau kita lihat proporsinya 32,7 ini kalau kita bandingkan dengan daerah di Sumatera saja, Aceh masih sangat kecil. Nah, maka kita juga perlu memperhatikan ke depan bagaimana untuk memperbesar dana transfer yang APBN yang ada di Aceh dengan berbagai kriteria yang harus kita penuhi. Karena pemerintah pusat itu menyediakan dana transfer yang besar untuk
pemerintah daerah. Tergantung pemerintah daerah ini apakah mempunyai effort yang kuat untuk mendapatkan dana transfer tersebut yang berasal dari APBN. Saya rasa seperti itu. Baik Pak, seperti Bapak bilang tadi bahwasanya bahwa pemerintah pusat mungkin sudah memberikan dana-dana ke pemerintah daerah. Nah, apa tindakan yang kiranya dilakukan apabila hasil yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan? Tentu kita dari pemerintah daerah akan melihat kelemahannya di mana. Nah, dari situ kita mencoba untuk memperbaiki sehingga ke depan kita harapkan dari sisi perencanaan itu betul-betul dapat mendukung pencapaian maksimal dari pemberian dana dekon atau dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan oleh Bapeda dengan bekerjasama dengan, karena pasti dana transfer ini tidak di Bapeda, tentu di berbagai SKPA yang ada di Aceh, di pemerintah Aceh. Kita mendorong dinas-dinas atau SKPA bagaimana mereka untuk mencapai atau mendapatkan dana dekon atau dana transfer pusat itu sebanyak-banyaknya, semampu yang mereka. Karena itu sangat bermanfaat. Apalagi sebagaimana yang kita ketahui mulai tahun depan 2023 dana Otsus Aceh itu tinggal 1% dari DAU. Nah, tentu tanpa dukungan dari dana-dana transfer yang harus kita dapat yang lebih besar, tentu pembangunan di Aceh akan sedikit lebih melambat dari sebelum-sebelumnya. Yang dimana kita didukung oleh dana Otsus 2% daripada dana DAU nasional. Baik, seperti kita ketahui bersama bahwa setiap baik itu Bapeda maupun dari Kanwil sendiri pastinya punya program-program kegiatan terkait percepatan pelaksanaan pembangunan di Aceh sendiri. Mungkin kita boleh nih dari Bapak Kanwil terlebih dahulu untuk menjelaskan atau memaparkan beberapa program kegiatan terkait percepatan pembangunan Aceh. Baik, untuk program percepatan pembangunan Aceh, pertama dimulai dari penyerahan DIPA. Karena DIPA ini menjadi titik awal dari pelaksanaan anggaran di belanja kementerian lembaga. Nah, DIPA ini sekarang diserahkan pasti sebelum dimulainya tahun anggaran. Seperti saat ini untuk yang tahun anggaran 2023 ini rencana akan kita serahkan besok di hari Jumat tanggal 16 Desember. Ini kenapa kita serahkan di awal sebelum mulainya tahun anggaran di bulan Desember? Ini tujuannya untuk mempercepat mendorong penyerapan anggaran dari para belanja kementerian lembaga termasuk juga transfer ke daerah. Jadi itu titik awalnya kita mulai dari percepatan untuk penyerahan DIPA sehingga kementerian lembaga bisa bergerak untuk segera mengeksekusi, bisa segera untuk melakukan lelang pengadaan kontrak untuk yang tahun 2023 dimulai dari sebelum tahun anggaran itu dimulai. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan sistem monitoring evaluasi. Jadi kita rutin melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran ini tiap bulan dan tiap triwulan untuk apa? Sebagai debottlenecking. Jadi menghapus sumbatan-sumbatan apa yang kendala yang dihadapi oleh Satker ini kita kumpulkan dan kita cari solusi permasalahannya. Kemudian kita juga bekerjasama juga dengan Biro Administrasi Pembangunan, kemudian dengan Bapeda untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Ihsan bagaimana mensinkronkan antara belanja yang dari kementerian lembaga pemerintah pusat dengan belanja yang dari APBA. ini kita coba sinkronkan, kita coba bedah datanya apa yang ada di kementerian lembaga supaya dia nanti tidak tumpang tindih dengan belanja yang dari APBA. Ini kita adakan pertemuan dan kita juga memantau proyek strategis nasional atau PSN untuk memantau bagaimana perkembangannya secara fisik maupun keuangannya. Kemudian juga kita memberikan semacam reward ataupun untuk yang satker-satker yang berprestasi yang kita lihat dari indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Jadi ini secara umum ini yang kita lakukan. Jadi kita mempercepat penyerahan DIPA, kemudian kita buat sistem MONEF-nya, kita lihat indikator kinerja pelaksanaan anggaran, kemudian juga kita
merangkul dengan Biro Apem dengan Bapeda untuk kerjasama semuanya untuk mengawal pelaksanaan pembangunan di Aceh ini. Kemudian kita juga lakukan pertemuan-pertemuan koordinasi dan juga untuk membahas sumbatan-sumbatan masalah sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya dan menjadi solusi untuk percepatan pembangunan di Aceh. Iya. Baik, mungkin tadi dari Kanwil sendiri yaitu tadi beberapa program kegiatan kedepannya seperti yang tadi udah jelaskan tentang DIPA dan juga monitoring evaluasi. Nah, kita beralih ke Bapak Ihsan. Nah, Bapak bagaimana terkait dari Bapeda sendiri? Tentu minggu yang lalu kita sudah, Bapak Gubernur sudah menerima DIPA dari pemerintah pusat yang diserahkan langsung oleh Bapak Presiden. Tentu dengan percepatan penyerahan DIPA ini di kita di daerah. Bagaimana kita Bapeda bersama Biro Apem bersama dengan Dirjen Anggaran yang ada di Aceh mengawal jangan sampai DIPA yang sudah duluan datang tetapi eksekusi di lapangan seperti yang disampaikan oleh Pak Rusli tadi, proses pelelangannya terlambat. Nah, itu yang jangan. Sudah DIPA-nya cepat, maka proses pelelangan juga harus kita percepat. Di sini kami bersama-sama dengan Biro Apem ini mengawal itu. Mengawal kalau bisa Januari itu sudah tanda tangan kontrak. Ini tentu leader dalam hal ini tentu bukan di Bapeda tapi di Biro Apem, dan Bapeda selalu mengawal ini karena apa? Kepastian sayang dana yang sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat begitu besar untuk mendukung pembangunan Aceh, tetapi dalam pelaksanaannya itu kita bermain-main, kita tidak melakukan percepatan. Jadi kita mempercepat bagaimana uang yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat melalui APBN ini betul-betul dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran. Itu yang paling utama. Oke, baik. Selain kita berbicara tentang ketika kita berbicara tentang APBN dan APBA ini sendiri, tadi mungkin dari Bapak Rusli sendiri juga menyinggung tentang pendidikan ya, bahwa ada kaitan antara pendidikan dan APBN dan baik juga maupun juga APBA itu sendiri. Nah, mungkin saya pernah mendengar beberapa keluhan atau unek-unek dari teman-teman sendiri. Nah, kira-kira ada nggak sih kaitan antara pendidikan dan APBN ini? Berbicara tentang beasiswa tadi, Pak. Nah, di mana ada nggak beasiswa yang diberikan untuk masyarakat daerah terpencil sendiri dari APBA ini sendiri? Oke, terima kasih. Untuk pendidikan ini salah satu sektor yang menerima dana APBN di Aceh ini yang cukup besar itu dari bidang pendidikan, baik itu yang dari yang dikelola oleh Kementerian Agama di madrasah-madrasah maupun untuk yang di Kementerian Pendidikan di universitas-universitas itu yang menjadi sektor yang menerima dana APBN cukup besar di Aceh. Nah, untuk yang keperluan pendidikan tadi selain kebutuhannya bantuan operasional untuk yang sekolah di madrasah mulai dari jenjang madrasah ibtidaiyah, sanawiyah sampai aliyah, kemudian juga beberapa ada program beasiswa baik itu yang tadi bentuknya Kartu Indonesia Pintar maupun untuk mahasiswa. Nah, selain yang dikucurkan dari APBN di Kementerian Keuangan juga ada beasiswa yang diberikan oleh LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dan itu ada beasiswa yang sifatnya afirmasi. Jadi untuk yang daerah-daerah terpencil ataupun yang menjadi prioritas itu bisa mendapatkan beasiswa afirmasi. Jadi mendapatkan semacam kuota khusus untuk mendapatkan prioritas untuk mendapatkan beasiswa. Ya, jadi mungkin sekarang juga banyak yang terbuka untuk peluang-peluang beasiswa tadi yang dari sumber dari APBN maupun dari LPDP. Nah, LPDP ini sebenarnya juga sama, dia dari APBN juga. Dia adalah semacam badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan untuk mengelola dana pendidikan, dan dia menyalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan dan mulai terbuka untuk semuanya. Dan tadi ada prioritas untuk yang
daerah-daerah yang tertinggal ataupun terluar, nah ini mendapatkan prioritas untuk memperoleh beasiswa. Baik, tentunya ini sangat menunjang pendidikan baik itu mahasiswa maupun siswa yang tertinggal di daerah terpencil. Dan Pak, bagaimana sih cara untuk mempermudah akses beasiswa itu sendiri? Karena seperti kita ketahui bahwa seperti Maya sendiri, dulu Maya sekolah di mungkin daerah yang kalau kita bilang nggak di ibu kotanya. Jadi untuk mendapatkan beasiswa itu kami masih sangat awam untuk mengetahui beasiswa tersebut. Mungkin hal yang mempermudah para siswa khususnya untuk melanjutkan pendidikan itu kiranya dari mana mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih mudah mereka akses gitu. Iya. Kalau untuk dapat akses informasi mungkin kalau sekarang dengan era internet ya, jadi segala informasinya termasuk untuk pendaftaran untuk yang beasiswa LPDP itu bisa diakses melalui websitenya dari LPDP sendiri, dan ini termasuk untuk pengajuannya pun juga bisa secara online mengajukan beasiswa dari website tersebut. Maupun juga untuk keperluan beasiswa kalau di universitas itu ya dari universitas sendiri juga ada pengumumannya gitu, untuk keperluan mendapatkan beasiswa bagi mahasiswanya. Ya, mungkin itu. Teman-teman mungkin nanti yang sedang menyaksikan podcast Pembangunan Aceh ini yang ingin kiranya untuk melanjutkan pendidikan, seperti yang sudah disampaikan sama Bapak tadi bahwa untuk mempergunakan media yang kita punya saat ini untuk menunjang pendidikan kita pada kedepannya. Nah, di mana ternyata APBN sendiri juga sangat mendukung pendidikan teman-teman, dan di mana kita perlu menggali informasi-informasi yang sudah ada ya Pak ya. Jangan karena hanya kita tinggal di daerah tapi kita semata-mata menyalahkan saya tidak tahu informasi apa-apa begitu, dan ternyata pemerintah sendiri sudah menyediakan ya Pak ya. Nah, berbicara tentang sektor pembangunan ekonomi, kira-kira apa sih sektor apa yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Aceh saat ini? Boleh Bapak dari Pak Ihsan sendiri, menurut Bapak gimana? Saat ini tentu sektor yang paling menunjang pembangunan ekonomi di Aceh itu kita tetap di sektor perdagangan. Itu yang paling menonjol di Aceh. Karena pertumbuhan ekonomi kita itu sektor utama yang mendukungnya itu adalah sektor perdagangan. Setelah itu baru sektor pertanian dan perkebunan, termasuk juga mungkin perikanan karena dia satu sektor itu. Jadi dua sektor inilah yang sangat mendukung pertumbuhan Aceh ke depan. Sebenarnya kalau kita lihat di daerah lain ada satu sektor yang sangat signifikan menunjang, itu sektor industri. Namun di Aceh kalau kita lihat memang sektor industri ini belum menampakkan geliat yang yang luar biasa lah. Kita lihat sektor industri kita mudah-mudahan lah dengan effort ke depan, kerja kita ke depan itu yang harus kita ungkitkan, harus kita bangkitkan, harus kita majukan. Karena apa? Karena sektor perdagangan kita maju, sektor pertanian dan perkebunan kita dan perikanan kita maju, tanpa didukung oleh sektor industri, tentu nilai tambah terhadap produksi yang ada di Aceh ini tidak seperti yang kita harapkan. Nilai produktivitas dari suatu produk itu tidak maksimal seperti yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan ke depan sektor industri ini akan memberikan angka kemajuan yang mendukung dalam pembangunan ekonomi Aceh ke depan. Mungkin itu harapan kami dari Bapeda. Baik Pak, tadi terkait sektor perdagangan dan pertanian dan juga perikanan. Nah, kira-kira ada keterkaitan nggak antara kedua sektor ini dengan UMKM yang ada di Aceh sendiri? Oh tentu, karena yang bergerak di sektor itu, terutama yang perdagangan itu sebagian besar adalah UKM. Di sektor pertanian memang yang bergerak itu adalah masyarakat, maka itu petani, perkebunan, ataupun nelayan. Nah, sektor industri yang kita harapkan tumbuh di Aceh ini tentu sektor industri yang berbasis UMKM. Karena apa? Selain industri besar mungkin, tetapi industri UMKM ini
akan lebih memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Karena UMKM itu tentu dibangun dari masyarakat itu sendiri. Beda dengan industri besar. Kalau industri besar mungkin ada investasi, ada ini. Tetapi kalau UMKM ini kan murni dari masyarakat yang membangkitkan. Dan itu jauh efek terhadap pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih besar. Itu mungkin menurut kami ke depan. Saat ini ada beberapa sektor UMKM yang mulai tumbuh, yang perlu perhatian kita, yang mungkin akan memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah. Katakanlah misalnya seperti yang kita dengar ini ada mulai di bidang tembakau yang mulai hidup. Nah, tentu kan baik itu ada beberapa rokok kretek yang mulai hidup, itu kan memberikan manfaat. Kenapa? Mereka membayar cukai. Cukai itu masuk ke dalam pajak negara yang tentu akan berefek kepada pendapatan ke daerah. Jadi yang semacam itulah yang perlu kita ini. Kemudian juga katakanlah di sektor perikanan, kita dengar udah ada beberapa kegiatan ekspor dari hasil perikanan kita. Kita sangat bangga dan mudah-mudahan dari sektor-sektor lainnya, kopi Gayo kita juga sudah mulai merambah ke internasional. Yang dulu kita melalui mungkin Medan, sekarang sudah mulai beralih langsung dari Aceh ke luar negeri. Hal seperti itulah yang kita dorong. Supaya apa? Supaya pertumbuhan ekonomi Aceh itu betul-betul bisa memberikan nilai tambah yang baik bagi kemakmuran masyarakat Aceh. Ya, boleh ditambahkan tadi apa disampaikan oleh Pak Irsan yang terbesar atau kontributor untuk yang PDRB Aceh ini memang dari sektor pertanian, perdagangan besar dan pertambangan. Jadi ekonomi Aceh kalau data BPS itu triwulan 3 ini tumbuh sekitar 2,13% tumbuhnya. Dan yang menarik tadi selain kontributornya dari sektor pertanian, perdagangan maupun pertambangan, tapi kalau kita lihat dari sumber pertumbuhan ekonomi, nah ternyata di triwulan 3 ini sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi 0,86%. Artinya apa? Sektor administrasi pemerintahan ini identik dengan dari belanja pemerintah. Jadi di triwulan 3 ini belanja pemerintah yang dikeluarkan atau yang terjadinya pembayaran di triwulan 3 ini menunjang dari pertumbuhan ekonomi Aceh. Itu dari sisi sumber pertumbuhan ekonomi. Kemudian APBN juga punya kontribusi untuk peran UMKM. Jadi di salah satunya adalah ada program ultramikro, usaha ultramikro. Nah, ini yang ultramikro ini diberikan oleh bukan perbankan, jadi dia mengkhususkan untuk yang usaha-usaha yang non bankable tapi dia visible. Jadi dia memang punya usahanya bisa berpotensi tetapi memang belum bisa masuk ke dalam perbankan. Jadi pemerintah memberikan akses ke permodalannya dalam bentuk kredit ultramikro atau UMI. Nah, ini disalurkan oleh lembaga non perbankan. Nah, penyalurannya juga dari salah satu badan layanan umum pemerintah, dari pusat investasi pemerintah, disalurkan ke lembaga penyalur. Dalam hal ini ada Pegadaian Syariah maupun PNM Syariah. Kemudian nanti mereka menyalurkan kembali ke kelompok-kelompok usaha, dan ini tanpa agunan ataupun dan juga ada subsidi bunganya. Jadi pemerintah hadir untuk memberikan akses permodalan yang mudah, jadi tidak sebesar yang dari perbankan, tetapi ada potongannya ataupun ada subsidinya. Dan juga selain diberikan aspek permodalan, juga kewajiban dari lembaga penyalur itu adalah dia membina. Jadi bukan hanya menyalurkan dana tetapi juga membina kelompok-kelompok usaha yang tergabung dalam ultramikro tersebut. Nah, ini untuk yang di bawah, mungkin di kelasnya kalau ini di bawah UMKM, jadi yang lebih kecil lagi.
Nah, yang UMKM ini pemerintah juga memberikan aspek untuk kemudahan permodalannya dalam bentuk kredit usaha rakyat atau KUR yang KUR syariah. Nah, ini diberikan oleh lembaga-lembaga perbankan. Dan kalau UMI itu bisa sampai plafonnya sampai 20 juta, sementara kalau yang KUR syariah ini di atas 20 bahkan sampai bisa sampai 100 ataupun 200 juta. Dan ini untuk memberikan dukungan tadi permodalan bagi UMKM di mana memang UMKM ini diharapkan menjadi sekarang motornya untuk sektor perdagangan dan juga pertumbuhan ekonomi, karena UMKM ini dia pun juga menyerap tenaga kerjanya juga sangat besar. Selain dia menopang pertumbuhan ekonomi, dia juga bisa menopang untuk penyerapan tenaga kerja, dan ini juga wujud APBN hadir juga untuk para UMKM. Baik. Dan di mana seperti kita ketahui bahwa dalam usaha mikro, tadi kan kita sudah berbicara tentang makronya, dan ketika kita berbicara tentang usaha mikro, apa sih usaha yang terrealisasi oleh pemerintah kepada para pedagang-pedagang usaha mikro, Pak? Iya, tadi pemberian kredit-kredit tersebut. Nah, ini untuk yang pedagang-pedagang kecil ya. Dan kami pun juga di Kementerian Keuangan punya program Kemenku 1 untuk pemberdayaan UMKM. Jadi selain tadi bagaimana kita mencoba menjembatani antara kebutuhan permodalan di usaha ultramikro ini dengan sisi permodalannya, kita juga membantu untuk kebutuhan pemasarannya. Dan juga kita ikut asistensi, misalkan mereka ada kebutuhan untuk pembukuan akuntansi ataupun pelaporan pajak, kita pun hadir untuk ikut membantu memberikan asistensi kepada mereka. Jadi mulai dari permodalan, kemudian juga kita bantu juga untuk aspek pemberian pengetahuan tentang perpajakan, tentang pembukuannya maupun tentang aspek pemasarannya. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Mungkin dari Pak Ihsan sendiri ada yang ingin untuk ditambahkan lagi, Pak? Saya rasa memang menyahuti dari Pak Rusli dari Kanwil Dirjen Anggaran, selain pemberian modal yang diberikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tentu yang penting pendampingan. Bagaimana kita mendamping para usaha-usaha muda itu, bagaimana sehingga produktivitas mereka itu yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain pelaku UMKM sendiri, tentu sekeliling dari UMKM sendiri mereka membutuhkan tenaga kerja. Mungkin dengan bertumbuhnya UMKM tentu tenaga kerja juga akan terserap. Tentu dengan hal demikian akan memberikan tingkat ekonomi masyarakat Aceh yang lebih baik ke depan. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Ya, baik. Cukup jelas ya tentang sektor apa yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Aceh. Salah satunya yaitu dengan peningkatan UMKM yang sudah kita bahas tadi ya Pak ya. Dan bagaimana sih Pak arah APBN pada tahun 2023 dan langkah strategi apa yang harus kita lakukan ke depannya? Dalam sisi perencanaan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita mengharapkan nilai transfer dari nilai APBN kita itu ke depan lebih meningkat, terutama banyak kegiatan-kegiatan kita atau sektor-sektor pembangunan kita yang memang membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Katakanlah saat ini dari sektor konektivitas, sektor transportasi. Jaringan jalan kita belum begitu bagus dibandingkan dengan daerah lain. Kondisi kemantapan jalan provinsi kita itu masih berkisar sekitar 90% kemantapannya dari target nasional 98%. Terlebih lagi
katakanlah jalan provinsi kita masih di kisaran 70% kemantapannya, masih jauh dari target 94% yang kita rencanakan. Kemudian belum lagi di sektor katakanlah pertanian. Di sektor pertanian kita bersharing dengan pemerintah pusat terhadap bagaimana pemberdayaan terhadap petani kita, terhadap nelayan kita, sehingga nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan itu menjadi lebih meningkat. Kalau nilai tukar petani dan nilai sudah pasti itu perbaikan taraf kehidupan petani kita dan nelayan kita nih. Karena kalau kita lihat penyumbang kemiskinan di Aceh itu di dua, petani dan nelayan yang paling besar, porsi yang terbesarnya. Nah, tentu dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui dana APBN-nya, dengan mengucurkan seperti yang disampaikan itu ada KUR, ada kredit mikro, itu tentu sangat membantu kita dalam mencapai bagaimana mengupayakan kemiskinan yang ada di tingkat petani dan di tingkat nelayan itu bisa kita tekan, sehingga kita harapkan bisa bangkit dari kemiskinannya. Mungkin ini yang kami harapkan dari ini. Ya. Baik, terima kasih dari Pak Ihsan sendiri. Dan bagaimana terkait dari Kanwil sendiri, Pak? Apa saja bagaimana arah APBN di tahun 2023 ke depannya? Oke, baik. Mungkin pertama terkait APBN 2023 ya. Saya bicara nanti tentang postur APBN atau berapa dana yang mengucur ke Aceh di tahun 2023. Jadi secara total untuk pagu tahun 2023 ini sebesar 46,98 triliun. Jadi kalau kita tadi bandingkan dengan tahun 2022 47,6, berarti memang ada sedikit penurunan sebesar 1,57% dari tahun 2022. Nah, di sini dibagi untuk yang belanja kementerian lembaga atau itu sebesar 17,22 triliun. Jadi ini kalau kita bandingkan dengan total seluruh APBN, maka yang dari belanja kementerian lembaga ini sekitar 1,72% dari total seluruh APBN. Nah, sementara untuk yang transfer ke daerah ini 29,7 triliun atau dia Provinsi Aceh seluruhnya mendapatkan porsi sekitar 3,65% dari total transfer ke daerah. Nah, ini kemudian untuk yang sisi belanja kementerian lembaga tadi ada 17,2 triliun perinciannya. Untuk yang belanja pegawai sekitar 7,4 triliun, jadi meningkat 6,43% dari tahun lalu, dari tahun 2022. Kemudian belanja barang 5,15 triliun, ini menurun 4,88%. Memang kenapa menurun? Memang kebijakannya adalah bagaimana memberikan efisiensi atau meningkatkan efisiensi dari penggunaan anggaran tersebut. Nah, jadi belanja barang juga kita melakukan pembatasan, mengurangi sifatnya yang seperti honorarium ataupun perjalanan dinas ini agar dikurangi untuk meningkatkan efisiensi dari penggunaan anggaran tersebut. Kemudian belanja modal ini meningkat 44,55%. Jadi belanja modal 4,6 triliun dan 50% belanja modal yang masuk ke Aceh ini sekitar 2 triliun ini digunakan untuk penyelesaian pembangunan bendungan Rukoh. Nah, ini juga akan menopang juga nanti untuk semua sektor pertanian, bahkan juga potensinya bendungan itu juga bisa digunakan untuk pembangunan listrik juga tenaga air. Nah, itu dari sisi belanja kementerian lembaga. Kemudian untuk yang transfer ke daerah ini 29,7 triliun terdiri dari dana alokasi umum 14,57 triliun, ini meningkat 3,54% dari tahun lalu. Kemudian dak fisik 1,97 triliun, dak non fisik 3,5 triliun. Kemudian insentif fiskal 63
miliar 429.368.000, dana otsus 3,9 triliun. Jadi memang dana otsus ini menurun dibandingkan tahun lalu karena memang tadi sesuai dengan undang-undang maka sekarang 1% dari DAU. Kalau sebelumnya tahun 2022 2%, maka sekarang 1% jadi hampir turun setengahnya. Dan jadi inilah mengapa porsi memang TKD Aceh ini turun, ya dari dana otsus tersebut yang menjadi penyebabkan turun. Tetapi dari DAU ini meningkat, maupun juga dari DAU fisik dan non fisik juga ada peningkatan. Termasuk dari dana desa juga ada peningkatan 1,93%. Jadi dana desa mendapatkan alokasi sebesar 4,7 triliun. Kemudian DBH juga meningkat 8,37%, yaitu tahun 2023 mendapatkan alokasi 866.429.762.000. Dan ada lagi yang baru yang berbeda dengan tahun 2022 adalah adanya hibah daerah. Jadi ketika ada pemerintah pusat mendapatkan hibah ini diteruskan ke daerah dan Aceh mendapatkan porsi 18,9 miliar. Ya, itu jadi untuk yang gambaran APBN di tahun 2023. Baik, terima kasih Bapak dan tentunya semoga kedepannya untuk pembangunan Aceh lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Amin. Amin. Dan nggak terasa ya udah 1 jam kita berbicara. Mungkin terima kasih banyak Bapak untuk sesi podcast kita pada hari ini dan semoga kedepannya untuk pembangunan Aceh lebih meningkat lagi. Dan saya selaku host pada hari ini, Sazumara Rahma, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Terima kasih. Pak.